Setelah invasi yang sukses ke Polandia pada tahun 1939, kemudian disusul berhasil mencaplok Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Perancis pada tahun 1940 dalam waktu yang cepat. Saat itu, hanya Inggris yang masih berani menentang dominasi Jerman di Eropa Barat. Serangan Jerman ke Inggris dalam Perang Dunia Kedua adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perang yang kemudian dikenal sebagai The Battle of Britain. Mein Motor setzt aus. Ich muss runter. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Ich kann nicht. Churchill menolak keras segala bentuk negosiasi damai dengan Jerman, sebuah sikap keras yang sangat berbeda dengan era Perdana Menteri sebelumnya, yaitu Neville Chamberlain. Jika Inggris tidak mau berdamai, maka Inggris akan menjadi ancaman terbesar bagi. Meski Jerman memiliki kekuatan darat yang superior, Hitler memahami bahwa Inggris memiliki kekuatan maritim yang dominan. Jika Inggris bisa dikuasai, maka Jerman bisa memperluas pengaruhnya ke Atlantik dan wilayah kolonial tanpa gangguan kekuatan maritim Inggris. Hal ini makin memperkuat keyakinan Hitler untuk segera menginvasi Inggris. Namun, invasi ke Inggris adalah pekerjaan besar yang penuh resiko. Jerman perlu mendominasi udara dan membangun armada amfibi yang memadai. Ketergantungan pada kekuatan udara ini menunjukkan bahwa invasi ke Inggris bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Dalam situasi ini, Hitler menginstruksikan militer Jerman untuk mulai merancang rencana invasi pasukan darat ke Inggris. Rencana invasi darat ke Inggris kemudian diberi nama Operasi Sea Lion atau Unterrhemen Seelowe. Dalam operasi Sea Lion, peran Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, sangatlah krusial. Invasi darat tidak mungkin dilakukan tanpa menguasai udara terlebih dahulu. Oleh karena itu, Luftwaffe diberi tugas untuk menghancurkan Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force atau RAF, dan juga sistem pertahanan Inggris. Serangan udara Jerman ke Inggris ini kemudian dikenal sebagai The Battle of Britain atau Pertempuran Britania. Ini adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Serangan ini terjadi antara Juli hingga Oktober 1940 dan merupakan upaya Jerman Nazi untuk mendapatkan dominasi udara atas Inggris sebelum melancarkan invasi darat. Sebelum meletusnya pertempuran, Angkatan Darat Jerman telah bersiap-siap di Prancis dan Belgia untuk menyeberang menyerang Inggris melalui Selat Inggris. Di saat yang sama, Inggris memobilisasi pasukan darat untuk menghadapi kemungkinan invasi darat Jerman. Mereka memperkuat pertahanan pesisir, melatih milisi lokal atau home guard, dan menyiapkan rencana evakuasi. Superioritas Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris yang memang menguasai Selat Inggris menjadi hambatan besar bagi operasi Sea Lion. Ini dikarenakan Jerman tidak memiliki armada amfibi yang cukup kuat untuk mengangkut pasukan melintasi selat tanpa dukungan dari Luftwaffe. Kalau ngomongin lautan, sudah jelas Inggris menjadi penguasanya sejak dulu. Tapi kalau pesawat terbang,
apa benar Angkatan Udara Inggris lebih kuat daripada Angkatan Udara Jerman? Mari kita komparasi kekuatan keduanya. Sebelum membahas komparasi kekuatan, ada baiknya kita memahami berbagai jenis pesawat yang digunakan dalam pertempuran ini. Pesawat-pesawat yang terlibat dalam Battle of Britain ini dapat dibagi berdasarkan fungsi utama mereka dalam pertempuran, termasuk pertempuran udara, pengeboman, pengintaian, dan dukungan lainnya. Ada pesawat tempur atau fighter aircraft, fungsi utamanya adalah bertempur dari udara ke udara, dengan kata lain menghajar pesawat lain, bisa melawan sesama pesawat fighter dalam sebuah duel udara atau yang biasa disebut dogfight, atau menghajar pesawat bomber yang akan membom target di darat. Pesawat tempur sering bertugas melindungi wilayah jika ada pesawat musuh datang, atau juga bisa mengawal pesawat bomber yang akan membom di wilayah musuh. Biasanya, pesawat fighter berukuran kecil namun gesit. Kemudian ada pesawat bomber yang tugasnya menjatuhkan bom ke target strategis di darat seperti radar, lapangan udara, pelabuhan, pabrik, kota-kota, dan sebagainya. Sering juga bomber menargetkan infrastruktur militer untuk melemahkan kapasitas perang musuh. Biasanya, pesawat bomber berukuran besar, lamban, namun mampu membawa banyak bom. Untuk perbandingan jumlah pesawat, Luftwaffe memiliki hampir 2 kali lipat jumlah pesawat dibandingkan RAF. Sebelum Battle of Britain, Luftwaffe berkekuatan 1.100 pesawat tempur dengan tipe Messerschmitt Bf 109 dan Messerschmitt Bf 110. Kemudian mempunyai 1.400 pesawat bomber dengan tipe Heinkel HE-111, Junkers Ju-88, Dornier Do-17, Junkers Ju-87, Stuka, kemudian 300 pesawat pengintai dan transportasi. Totalnya 2.800 pesawat dengan home base di Prancis, Belgia, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan RAF Inggris sebelum Battle of Britain hanya mempunyai 750 pesawat tempur dengan tipe Spitfire dan Hurricane, 500 pesawat bomber dengan tipe Wellington, Blenheim, Whitley, dan 200 pesawat transportasi dan pengintai. Totalnya hanya 1.450 pesawat dengan home base di Inggris sendiri, sehingga logistik RAF jauh lebih unggul dibandingkan Luftwaffe Jerman. Untuk pesawat tempur, Luftwaffe mengandalkan Messerschmitt Bf 109 dan Messerschmitt Bf 110. Messerschmitt Bf 109 dirancang untuk dogfight melawan pesawat lawan. Cukup cepat dan gesit, terbukti tangguh dalam pertempuran jarak dekat. Pesawat ini sangat ideal untuk mengawal bomber-bomber Jerman selama pengeboman. Tetapi sayang, jarak operasional pesawat ini terbatas karena memang tidak dirancang untuk misi jarak jauh. Messerschmitt Bf 110 dirancang sebagai heavy fighter dan pesawat pengawal bomber. Kecepatannya lebih lambat daripada Messerschmitt Bf 109, tetapi mampu membawa lebih banyak senjata dan lebih banyak bahan bakar, sehingga daya jelajahnya lebih jauh. Pesawat ini tidak terlalu gesit seperti Bf 109, sehingga cukup rentan jika dihajar fighter RAF seperti Spitfire atau Hurricane. Pesawat tempur fighter Supermarine Spitfire menjadi andalan RAF untuk menjaga langit Inggris dari serbuan pesawat asing.
Jika dibandingkan dengan Messerschmitt Bf 109 punya Luftwaffe, Spitfire tidak kalah dalam kecepatan dan kelincahan, bahkan top speednya sedikit lebih tinggi, sangat ideal untuk dogfight. Desain aerodinamis Spitfire membuatnya lebih baik dalam dogfight dibandingkan Hawker Hurricane atau Messerschmitt Bf 109 di ketinggian tertentu. Biasanya, Spitfire diberi tugas spesialis duel udara melawan Messerschmitt Bf 109 yang memang sangat meresahkan RAF, sedangkan urusan membereskan pesawat bomber diserahkan ke fighter Hurricane. Fighter Spitfire lebih mahal dan lebih sulit diproduksi dibandingkan Hurricane, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Selain Spitfire, RAF juga mengandalkan Hawker Hurricane sebagai pesawat tempur fighternya. Hurricane ini berkontribusi besar dalam menghancurkan bomber Jerman selama perang. Hurricane kurang gesit jika dibandingkan dengan Spitfire atau Messerschmitt Bf 109, sehingga kalau dipaksa dogfight banyak kalahnya pesawat fighter Hurricane ini. Walaupun kurang gesit, Hurricane ini lebih stabil dan lebih tahan dari kerusakan, sangat cocok melawan formasi pesawat bomber. Jika dibandingkan Spitfire, Hurricane juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Hurricane juga memiliki daya tembak yang lebih kuat untuk merusak pesawat bomber besar seperti Heinkel HE-111 atau Dornier DO-17. Reputasinya sebagai pembantai pesawat bomber sangatlah terkenal. Tercatat sebanyak 60% bomber Jerman selama Battle of Britain ditembak jatuh oleh Hawker Hurricane. Untuk pesawat bomber, Luftwaffe mempunyai beberapa tipe pesawat. Salah satunya adalah Heinkel HE-111. Ini adalah pesawat bomber utama Luftwaffe untuk serangan strategis dan taktis. Bomber ini serbaguna, dapat digunakan untuk pemboman strategis terhadap kota-kota dan infrastruktur, serta misi pemboman taktis terhadap target-target militer. Bomber ini mampu membawa bom hingga 2000 kg. Hanya saja bomber ini lambat dan sangat rentan diajar pesawat fighter lawan. Idealnya, Heinkel HE-111 dikawal oleh pesawat tempur fighter yang cukup selama misi pengeboman. Selain Heinkel HE-111, Luftwaffe juga mempunyai pesawat bomber yang lebih ringan yaitu Dornier DO-17 atau sering disebut sebagai Flying Pencil. Ini bomber taktis ringan dengan kapasitas bom yang di bawah hanya 1000 kg. Cukuplah untuk membumi hanguskan sebuah target. Bomber ini cukup gesit dan sulit ditangkap oleh pesawat tempur musuh. Luftwaffe juga mempunyai pesawat bomber yang mampu membawa banyak bom, tetapi mempunyai top speed yang tinggi. Namanya Junkers Ju-88, pesawat bomber serbaguna dan salah satu bomber paling canggih di Luftwaffe. Kapasitas bomnya sampai 3000 kg, lebih banyak daripada HE-111 dan mempunyai top speed 490 km per jam, juga lebih tinggi daripada HE-111. Namun sayangnya, bomber Junkers Ju-88 ini kerap menghadapi kerusakan besar dalam misi beresiko tinggi. Luftwaffe juga mempunyai pesawat dive bomber yang sangat presisi, namanya Junkers Ju-87. Pesawat ini mempunyai presisi tinggi dalam pemboman, sangat ideal untuk menghancurkan kapal atau instalasi penting. Sayangnya, walaupun berukuran kecil, pesawat ini cukup rentan jika harus dogfight melawan pesawat fighter seperti Spitfire atau Hurricane. Karena itu, bomber Junkers Ju-87 ini biasanya dikawal oleh Messerschmitt Bf 109. RAF
juga mempunyai pesawat bomber ringan yang biasanya digunakan sebagai air support untuk pasukan darat Inggris, namanya Bristol Blenheim. Untuk kelas bomber, pesawat ini cukup cepat, tapi kapasitas bom yang dibawa hanya 450 kg saja. Walaupun cukup cepat, jika harus dogfight melawan pesawat fighter seperti Messerschmitt Bf109, bomber ini masih kedodoran. Dalam Battle of Britain, bomber Bristol Blenheim ini sering digunakan untuk serangan balasan terhadap target Jerman di Perancis atau Belanda. Untuk misi pengeboman yang lebih strategis, RAF mempunyai pesawat bomber Vickers Wellington. Ini adalah jarak menengah yang mampu membawa bom hingga 2000 kg. Karena kapasitasnya lebih besar, maka membuat bomber ini lebih lambat dan kurang bermanuver dibandingkan dengan pesawat bomber lainnya. Tapi untungnya, bomber ini mempunyai struktur geodetik yang membuatnya tahan terhadap kerusakan. Bomber Vickers Wellington ini selama Battle of Britain sering digunakan dalam misi pengeboman strategis. Dalam Battle of Britain, jelas-jelas Luftwaffe unggul dalam hal jumlah pesawat. Keunggulan membuat Luftwaffe mampu mengerahkan banyak pesawat sekaligus dalam satu serangan. Tentu saja, serangan seperti ini membuat kedodoran RAF yang pesawatnya jauh lebih sedikit. Tidak hanya unggul jumlah, Luftwaffe juga punya banyak tipe pesawat dengan masing-masing keunggulan. Ini membuat Luftwaffe lebih leluasa untuk menerapkan berbagai taktik. Luftwaffe juga mempunyai banyak pilot yang telah bertempur di berbagai perang sebelumnya, seperti di Polandia, Norwegia, dan Perancis. Ini membuat pilot Luftwaffe lebih unggul dan berpengalaman dibandingkan dengan pilot-pilot RAF. Walaupun punya keunggulan, tapi Luftwaffe bermasalah dalam daya jelajah. Dengan home base di Prancis, Belgia, dan Belanda, Luftwaffe seringkali kerepotan masalah logistik. Dengan home base sejauh itu, Messerschmitt Bf109, pesawat tempur fighter andalan Luftwaffe, membatasi waktu tempur mereka hanya sekitar 20 menit di langit Inggris karena takut kehabisan bahan bakar. Ini membuat pesawat bomber yang dikawalnya seringkali harus terbang tanpa pengawalan di bagian akhir misi. Hal ini berbanding terbalik dengan RAF yang beroperasi di tanah sendiri. Keuntungan ini memungkinkan RAF melakukan pengisian bahan bakar, perbaikan, dan rotasi pilot lebih cepat dibandingkan dengan Luftwaffe. RAF hanya perlu mempertahankan wilayah Inggris sehingga dapat menghemat sumber daya. Pesawat RAF yang rusak atau pilot yang terluka sering dapat kembali ke pangkalan di Inggris untuk perbaikan atau perawatan. Pesawat tempur fighter Spitfire mampu meladeni dogfight melawan fighter andalan Luftwaffe Messerschmitt Bf109. Pesawat Hawker Hurricane juga sangat efektif menembak jatuh bomber Jerman dan lebih mudah diproduksi, sehingga RAF mampu mempertahankan jumlah pesawat meski kehilangan banyak pesawat dalam pertempuran. Selain itu semua, RAF mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Jerman, yaitu teknologi radar. Sistem radar Inggris yang sering disebut sebagai chain home memberikan peringatan dini kepada RAF, memungkinkan mereka meluncurkan pesawat tepat waktu dan di lokasi yang tepat untuk menghadapi Luftwaffe. Tentu saja, teknologi ini akan menjadi game changer yang mampu mengubah arah jalannya The Battle of Britain, terutama pertempuran-pertempuran awal. Pada tanggal 10 Juli 1940, Battle of Britain dimulai dengan serangan Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman terhadap konvoi kapal dagang Inggris di Selat Inggris. Pada pagi harinya, konvoi kapal dagang Inggris yang diberi kode nama Konvoi Brett
diserang oleh formasi pesawat bomber Dornier DO-17 milik Luftwaffe yang dikawal oleh pesawat tempur fighter Messerschmitt Bf-109. Inggris yang telah mengembangkan sistem pertahanan berbasis radar memberikan peringatan dini terhadap serangan udara ini. RAF segera mengerahkan pesawat tempur Hawker Hurricane dan Spitfire dari Fighter Command untuk mencegat formasi Jerman. Pada siang harinya, di langit Selat Inggris, dekat Dover dan Isle of Wight, pesawat bomber Dornier DO-17 menyerang konvoi kapal, berusaha menenggelamkan kapal-kapal dagang dan kapal-kapal pengawal dari Angkatan Laut Inggris. Pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 berperan sebagai pengawal dan mencoba melindungi bomber Jerman dari serangan Hurricane RAF. Hurricane memang diperintahkan untuk fokus menyerang bomber Dornier DO-17. Sementara Spitfire fokus menghadapi pesawat tempur pengawal Messerschmitt Bf-109. Hurricane RAF berhasil mencegat sebagian besar bomber Jerman sebelum mereka mencapai target mereka, meskipun beberapa kapal tetap menjadi korban serangan. Dalam serangan ke konvoi Brest ini, Jerman kehilangan 13 pesawat, yaitu 9 bomber dan 4 pesawat tempur. Sedangkan Inggris hanya kehilangan 6 pesawat tempur saja. Luftwaffe mulai menyadari bahwa RAF akan menjadi lawan yang tangguh dan mulai tidak menganggap remeh lawannya. Pada tanggal 19 Juli 1940, konvoi CW-8 atau dikenal sebagai konvoi Peewit, sebuah armada kapal dagang Inggris yang sedang melintasi Selat Inggris dari Thames menuju Portsmouth. Konvoi terdiri dari 21 kapal dagang yang dikawal oleh beberapa kapal pengawal dari Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris. Untuk perlindungan dari udara, konvoi ini tergantung dengan RAF. Jalur konvoi ini berada dalam jangkauan penuh pesawat Luftwaffe dari pangkalan mereka di Perancis Utara. Luftwaffe memang sudah mengincar konvoi ini sejak dari awal untuk mengukur seberapa efektifnya bomber Junkers Ju-87 Stuka dalam menyerang target bergerak seperti kapal. Pagi hari di tanggal itu, di home base Perancis Utara, Luftwaffe menerbangkan 30 pesawat bomber Junkers Ju-87 Stuka yang mempunyai kemampuan untuk menukik langsung ke arah target kapal konvoi tersebut. Pesawat-pesawat bomber ini dikawal oleh pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 dari Kesatuan Jet Squadron 26. Mengetahui adanya formasi pesawat Jerman yang akan menyerang konvoi Peewit, RAF langsung mengerahkan pesawat tempur Hawker Hurricane dari Skadron 145 dengan home base di Tangmere. Saat itu, pesawat tempur Supermarine Spitfire tidak dikirim karena Spitfire pada saat itu masih diprioritaskan untuk menghadapi dogfight skala besar, sementara Hurricane lebih sering ditugaskan melawan bomber. RAF Hurricane kemudian menghadapi bomber Ju-87 dan pengawalnya. Namun, mereka mengalami kesulitan karena koordinasi pesawat fighter Bf-109 yang melindungi bomber Ju-87 sangat efektif. Pada siang harinya, Luftwaffe meluncurkan gelombang serangan kedua setelah menilai beberapa kapal masih mampu melanjutkan perjalanan. Taktiknya masih sama, bomber Ju-87 dikawal oleh fighter Bf-109. RAF kembali mengerahkan Hurricane, tetapi jumlah pesawat yang tersedia sangat terbatas. Dampak serangan Luftwaffe tersebut adalah dari 21 kapal dagang, 8 tenggelam, dan beberapa lainnya rusak berat. Ini adalah salah satu kerugian besar bagi Inggris selama fase awal pertempuran. Serangan ini mempengaruhi suplai bahan bakar dan logistik di wilayah selatan Inggris.
RAF juga kehilangan 5 pesawat tempur Hurricane, sebagian besar ditembak jatuh oleh pesawat tempur Bf-109. Sedangkan Luftwaffe kehilangan 6 bomber Ju-87 Stuka, terutama saat mereka dalam fase keluar dari serangan. Beberapa fighter Bf-109 juga jatuh, tapi kerugian mereka relatif lebih kecil. Melihat dampak serangan Luftwaffe ke konvoi CW-8 ini bisa dianggap kemenangan bagi Jerman. RAF juga mulai belajar, ternyata pesawat tempur mereka, Hawker Hurricane, bukanlah tandingan pesawat tempur Messerschmitt Bf-109. Pesawat fighter Jerman itu hanya bisa diladenin oleh pesawat tempur Supermarine Spitfire yang terbatas jumlahnya. Pada tanggal 25 Juli 1940, sekitar pukul 9 pagi, gelombang pertama bomber Heinkel HE-111 dan bomber Dornier DO-17, bomber Tukik Junker Ju-87 Stuka mulai take off menuju Portland. Skuadron pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 juga diberangkatkan untuk mengawal gelombang bomber tersebut terbang di ketinggian yang lebih tinggi sebagai perlindungan dari serangan fighter RAF. Misi mereka adalah Isle of Portland yang terletak di Dorset, Inggris. Ini adalah lokasi strategis selama Battle of Britain karena menjadi bagian dari pelabuhan militer utama di Portland Harbor. Serangan besar Luftwaffe ini bertujuan untuk melumpuhkan fasilitas pelabuhan Inggris dan menghancurkan kapal-kapal angkatan laut Inggris yang berlabuh di sana. Kedatangan formasi Luftwaffe ini terdeteksi oleh radar Inggris dan kemudian langsung mengirim pesawat tempur Hurricane dengan tugas menyerang pesawat bomber Jerman dan pesawat tempur Spitfire dari 609 Squadron dengan tugas menghadapi fighter Messerschmitt Bf-109 yang gesit itu. Duel udara pun berlangsung dengan sengit di langit Isle of Portland. Pada siang harinya, sekitar pukul 12 siang, Luftwaffe meluncurkan serangan gelombang kedua yang lebih besar. Kali ini, bomber Junker Ju-87 Stuka ditugaskan melakukan serangan tukik ke kapal perang yang berlabuh. Bomber HE-111 menargetkan depot bahan bakar dan infrastruktur pelabuhan lainnya. Serangan gelombang kedua dihadapi oleh Hurricane dari Skuadron 145 yang baru tiba, kemudian berangkat lagi. Fighter Spitfire sekali lagi juga diterbangkan untuk menghadapi fighter Bf-109 dalam dogfight di ketinggian menengah dan tinggi. Dalam kedua gelombang serangan ini, RAF berhasil menghalau sebagian besar bomber sebelum mereka mencapai target. Setelah serangan, hanya beberapa kapal perang kecil yang rusak. Tidak ada kapal perang besar yang tenggelam. Depot bahan bakar juga hanya mengalami kerusakan ringan. Luftwaffe gagal mencapai tujuan utama mereka untuk melumpuhkan pelabuhan dan fasilitas militer. Berdasarkan keberhasilan ini, RAF mulai lebih agresif dalam menghadapi bomber Luftwaffe, terutama dengan menggunakan formasi campuran antara Hurricane dan Spitfire. Pada tanggal 29 Juli 1940, sistem radar Cheltenham Inggris mendeteksi formasi besar Luftwaffe yang terbang dari pangkalan mereka di Prancis menuju Selat Dover. Formasi Luftwaffe ini terdiri dari 60 hingga 70 pesawat. Ada bomber Junkers Ju-87 Stuka, bomber Dornier DO-17, dan dikawal oleh pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 dari Skuadron Jagdgeschwader 26 dan Sturmkampfgeschwader 77. Formasi Luftwaffe ini menargetkan konvoi dagang JW-9 yang terdiri dari beberapa kapal dagang kecil dengan rute perjalanan dari Thames ke Portsmouth melalui Selat Dover. Memang, Selat Dover adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan cukup vital bagi perdagangan Inggris. Jalur ini digunakan untuk mengangkut barang-barang penting termasuk bahan bakar, amunisi, kebutuhan pokok yang sangat penting selama blokade Jerman.
Melihat formasi Luftwaffe, RAF segera merespon dengan mengirim 20 hingga 25 pesawat tempur Hurricane dan Spitfire untuk mencegat formasi bomber tersebut. Pertempuran udara terjadi di langit Selat Dover dengan kedua belah pihak kehilangan beberapa pesawat. Pada sekitar pukul 11 siang, Luftwaffe meluncurkan serangan gelombang kedua. Kali ini lebih banyak melibatkan bomber DU-17 untuk memberikan serangan tambahan terhadap konvoi dan infrastruktur pelabuhan di sekitar Dover. RAF merespon serangan kedua dengan mengirimkan lebih banyak lagi fighter Hurricane dari Skuadron 145, dan dogfight antara Spitfire melawan Messerschmitt Bf-109 terjadi di ketinggian menengah dan tinggi, memecah formasi Luftwaffe dan memaksa beberapa bomber Luftwaffe untuk kabur dari arena pertempuran. Serangan Luftwaffe memang mengganggu jalur suplai, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikan operasional pelabuhan Dover. Dari total kapal dalam konvoi, hanya 2 hingga 3 kapal yang tenggelam, sementara beberapa lainnya mengalami kerusakan. Diperkirakan Luftwaffe kehilangan sekitar 9 hingga 12 pesawat, termasuk bomber Ju-87 dan bomber DU-17. Sebagian besar ditembak jatuh oleh fighter Hurricane. Pertempuran ini memperlihatkan adanya kelemahan bomber Ju-87 Stuka yang kemudian menyebabkan pengurangan penggunaannya dalam fase berikutnya di Battle of Britain. Pada tanggal 2 Agustus 1940, diperkirakan sekitar 20 hingga 30 pesawat, sebagian besar bomber presisi Junkers Ju-88, bomber menengah Heinkel HE-111 dengan pengawalan ringan dari Messerschmitt Bf-110 take off menuju Pembroke Dock. Formasi Luftwaffe ini akan membom Pembroke Dock, sebuah kota pelabuhan di Wales Barat Daya yang menjadi pangkalan utama RAF Coastal Command dan basis strategis untuk pesawat amfibi Sword Sunderland serta tempat perawatan kapal-kapal perang. Pesawat amfibi Sword Sunderland dianggap ancaman serius bagi kapal selam Jerman atau U-boats karena kemampuannya mendeteksi dan menyerang kapal selam di perairan terbuka. Dengan hancurnya fasilitas ini dapat melemahkan kemampuan Inggris dalam mempertahankan jalur suplai laut. Formasi Luftwaffe ini terbang dari pangkalan mereka di Perancis Utara melalui Laut Irlandia, memanfaatkan awan rendah untuk menyamarkan gerakan mereka. Radar Inggris mendeteksi keberadaan formasi Luftwaffe tersebut, tetapi waktu respon RAF sangat terbatas karena jarak pangkalan mereka ke Pembroke Dock cukup jauh. Bomber Ju-88 dan bomber HE-111 menjatuhkan bom besar ke area pelabuhan, menargetkan hanggar pesawat, depot bahan bakar, dan kapal di pelabuhan. Beberapa bom menghantam langsung hanggar pesawat amfibi Sword Sunderland, menghancurkan beberapa pesawat yang sedang diparkir. Depot bahan bakar juga mengalami kebakaran besar akibat bom, menyebabkan asap tebal yang terlihat hingga bermil-mil jauhnya. Fighter Hurricane dari RAF Saint Eval datang terlambat setelah serangan dimulai, menghadapi tantangan besar melawan formasi Luftwaffe yang sudah terorganisir. Dogfight terjadi di langit Pembroke Dock, tetapi Luftwaffe dengan pengawalan fighter Bf-110 berhasil mempertahankan sebagian besar bomber mereka. RAF hanya mampu menembak beberapa bomber saat Luftwaffe mulai mundur. Setidaknya 4 pesawat Sword Sunderland hancur, mengurangi kemampuan RAF Coastal Command untuk patroli anti-U-boat. Hanggar utama mengalami kerusakan parah sehingga memperlambat operasional dan perawatan pesawat. Depot bahan bakar terbakar selama beberapa jam, tetapi kebakaran berhasil dikendalikan sebelum menyebar ke area lain.
Beberapa kapal kecil di pelabuhan rusak akibat ledakan bom, tetapi kapal perang utama berhasil lolos tanpa cedera. Meskipun sukses secara taktis untuk Luftwaffe, serangan ini tidak memberikan dampak strategis terhadap kemampuan Inggris untuk bertahan dalam Battle of Britain.